Sama-sama saya undang untuk kita saja datang kepada Tuhan, sujud di altarnya, sebab Dialah yang bisa memberikan kita jalan keluar setiap persoalan hidup kita. Apapun Tuhan persoalan hidup kita, Dialah yang akan memberikan jalan keluar. Pertolongan Dia selalu ada buat kita, yang setia buat kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku datang Yesus. Apa yang harus ku buat? Firman Tuhan akan memberikan jawaban buat kita. Mari datanglah, Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia akan ubah hidup kita, ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dengarkan firman Tuhan. Mari datanglah, Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud Dia. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri. Ku bawa hidup kita, terima anugerahnya, anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, bahar
apapun terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau bersyukur ya Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Siapa kami ini ya Tuhan? Engkau mengampuni dosa-dosa kami, Engkau mengampuni segala kesalahan kami, Engkau pulihkan hidup kami. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersama-sama menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu. Kami menyatukan hati kami datang untuk beribadah kepadamu Tuhan. Pagi ini sepenuhnya Engkau berkarya atas hidup kami. Di dalam nama-Mu Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Seluruh pelayan kami serahkan dalam hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau melayani-Mu dengan segenap hati kami. Kami mau berikan apa yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua seluruh sidang jemaat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau hadir tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan duduk. Waktu Tuhan kadang memang membuat kita, kapan ini bisa berakhir setiap persoalan hidup kita? Kapan saya mendapatkan pertolongan? Tetapi kalau kita mau yakin bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat, Dia selalu memberikan kita pertolongan tepat pada waktunya. Sesuatu boleh terjadi atas hidup kita, tetapi percayalah, semua untuk kebaikan kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi atas hidup kita, percayalah, semua untuk kebaikan kita. Kami bersyukur Tuhan. Waktu Tuhan pasti akan terjadi tepat buat kita semua. Waktu Tuhan pasti terjadi atas hidup kita. Haleluya. Percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Semua oleh izin Tuhan terjadi atas hidup kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan
selesaikan semuanya. Lalu sesuatu terjadi. Ku percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Haleluya. Sungguh indah kalau kita mau percaya waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yakin akan pertolongan Tuhan, akan waktu Tuhan. Dia akan memberikan segalanya buat kita. Meskipun musuh di depanku, bahkan rintangan menghadap langkah kita, percaya Dia yang memberikan pertolongan, saudaraku. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri, menunggu sukacita kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang, Kau sungguh Engkau bersamaku. Amin.
Haleluya, silakan duduk. Dialah Allah sumber kemenangan kita, dialah sumber pertolongan hidup kita. Haleluya. Saya undang Mbak Sesi untuk memberikan persembahan pujian. Haleluya Yesus. Yesus penolong yang setia. Dia tahu yang terbaik buat kita. Dia tahu yang terbaik. Mari saudaraku, kita akan berikan persembahan buat Tuhan. Keindahan di dalam Tuhan Yesus, keindahan di setiap langkah-langkah hidup kita. Dia penyerta hidup kita. Haleluya.
hadapanku, kemurahan di belakang. Hidup dengan kemurahan Tuhan. Ada kekuatan yang mendampingi hidup kita, bahkan keyakinan dalam hidup kita. Oh Yesus, terima kasih. Kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di hidup ini sangat indah. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Sangat indah dengan Yesus, hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun. Hidup ini berarti, hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidup. Keindahan, keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di alamku. Oh, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus, keindahan di dalam, hanya di dalam Tuhan Yesus, keindahan di dalam Yesus. Haleluya. Penuh keindahan, penuh kemenangan, penuh kemurahan, penuh jalan memberikan Tuhan pada kita. Haleluya. Silakan duduk, saudaraku. Haleluya. Yesus penolong yang setia buat kita. Dia memenuhi segala keperluan kita. Dialah penolong, dialah sahabat, dialah Tuhan buat kita. Penolong yang selalu setia. Oh haleluya Tuhan. Kita akan sanggup menghadapi segala persoalan karena ada Tuhan dalam hidup kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Dia Allah yang menolong hidup kita selalu. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan.
tangguh, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Indah bersamamu Tuhan, indah selalu ada dalam hidup kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala, mari kita bangkit sendiri lagu. Kita akan sambut firman Tuhan dengan pertolongan hidup kita. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh Yesus, kami akan tetap percaya kepadamu Tuhan. Engkau penolong, Engkau sahabat, Engkau setia. Haleluya Yesus. Segala perkara dapat ku tangguh, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Mari waktu selanjutnya serahkan kepada Timotius. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Jikalau pagi hari ini kami bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini boleh datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Biar kesempatan demi kesempatan yang masih Tuhan izinkan kepada kami mau memanfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk hidup kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih berkenan kepadamu ya Tuhan. Jikalau puji-pujian sudah kami naikkan ke hadirat-Mu, biarlah ini merupakan satu persembahan yang berbau harum dan berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah pujian. Tuhan juga hadir saat firman-Mu disampaikan.
Mari Roh Kudus, Engkau berhadirat dan memberkati seluruh sedang jemaat-Mu yang hadir. Pakailah kami hamba-Mu, pelayan-Mu yang kecil ini Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi sedang jemaat-Mu. Segala puji hormat hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Jikalau pagi hari ini Tuhan boleh mempercayakan saya melalui hamba-Nya, yaitu Bapak Gembala setempat, untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang saya berikan tema fokus, ya, fokus. Mungkin ada di antara saudara mungkin belum tahu artinya fokus, ya. Fokus itu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya pusat atau memusat, ya. Jadi misalkan saya fokus dengan pekerjaan, jadi saya memusatkan kepada pekerjaan itu. Dan saya tidak bisa diganggu gugat dengan acara-acara yang lain karena fokus saya atau pusat saya atau memusatkan saya, tenaga saya, pikiran saya kepada pekerjaan yang sedang saya tangani, misalkan bisnis. Begitupun juga dalam kekristenan kita, fokus kita menentukan, saudara. Kemana fokus kita? Kemana pusat perhatian kita? Itu sangat menentukan, ya. Kita melihat dulu di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Ayat 38 sampai 42. Injil Lukas 10. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ya, kita melihat dua pribadi, ya, Marta dan Maria. Ini menunjukkan juga perempuan berbicara tentang gereja Tuhan. Sama-sama menyambut Tuhan Yesus yang singgah di rumah mereka. Jadi Maria dan Marta ini dua bersaudara. Nah, apa yang dilakukan Marta? Ya, yang dikerjakan Marta terfokus kepada pelayanan. Apa itu tidak baik? Ya, memang kelihatannya baik, ya. Tapi sebaliknya, apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh Maria itu terfokus kepada pribadi Yesus dengan firman-Nya yang disampaikan. Ya. Di sini saya melihat banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan, ya, pelayan musik, WL, singer, tamborin, operator, dan pelayan-pelayan yang lain. Ada juga pelayanan guru sekolah minggu, pelayanan wanita, kemudian pelayan-pelayan perjamuan kudus, dan lain sebagainya. Ya. Kalau tujuan ibadah kita ini semata-mata terfokus hanya kepada pelayanan, maka kita akan bersikap seperti Marta. Ya, dia merasa kesal.
dia capek-capek mempersiapkan ya ini dan itu untuk menjamu, untuk melayani Tuhan Yesus yang datang. Tapi melihat saudaranya kok enak-enak duduk. Ya, akhirnya apa yang dikatakan oleh Marta? Ya, Marta sibuk melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Ya. Seakan-akan dia merasa tidak ada kepedulian Tuhan. Jadi capek-capek sendiri, susah-susah sendiri. Ya. Saya akan mendidik pelayan-pelayan Tuhan supaya fokus kita ini bukan semata-mata kepada pelayanan. Apa tidak baik melayani? Baik, sangat baik melayani. Tapi fokus kita bukan semata-mata kepada pelayanan itu, fokus kita harus kepada Tuhan. Nanti akan terjadi satu pelayanan yang sangat memperkenan hati Tuhan. Tapi kalau kita ke gereja, fokusnya itu hanya kepada pelayanan misalkan. Ya. Dan bukan kepada Tuhan. Ini nanti akan terjadi sesuatu yang salah dalam kehidupan kekristenan saya dan saudara. Ya, itulah sebabnya kalau Bapak Gembala sering menekankan ya pelayan-pelayan baik yang main musik, singer WL dan lain sebagainya, setelah melayani harus duduk di gereja mendengar firman Tuhan karena banyak contoh. Ya, mungkin di gereja yang lain yang pernah dilihat oleh Bapak Gembala, setelah main musik mereka tidak tahu kemana. Mungkin di belakang ngobrol. Kalau sekarang mungkin mainan HP dan lain sebagainya. Sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ya, itu seperti pelayanan Marta yang tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Akhirnya dia merasa kesal. Dia merasa bekerja sendiri, dia komplain. Yang pertama dia menyalahkan Tuhan. Tidakkah engkau peduli membiarkan saudaraku, ya, membiarkan aku melayani seorang diri, sedangkan itu Maria enak-enak duduk. Ya, suruhlah dia membantu aku. Ya, sudah menyalahkan Tuhan, masih menyuruh-nyuruh Tuhan. Ya. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya. Kalau kita mungkin menilai secara hurufiah, wah Marta itu memang sregep, ya. Dia orang yang tanggap, tahu kalau ada tamu agung yang datang, pasti dia akan mempersiapkan ini dan itu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi ternyata tidak demikian, saudara, di hadapan Tuhan. Kan penilaian kita dengan penilaian Tuhan itu seringkali bertolak belakang. Ya, sekarang ya saya contohkan aja ya. Misalkan ini Pak Pendeta Heri itu datang ke rumah saya, ya, bertamu. Ya. Saya sambut dengan baik, silakan duduk. Saya dan istri saya itu sibuk di belakang klodak, krompiang. Ya, lama sekali enggak menemui Pak Heri. Pokoknya sibuk sekali, enggak ditemui. Kira-kira senang enggak Pak Heri? Enggak senang. Pasti tidak senang. Dia lebih senang disuguh apa adanya, tapi disambut dan diajak berbicara. Coba kalau saudara bertamu, enggak pernah diajak bicara, enggak cuman sekedar ditemui, silakan duduk, kemudian ditinggal pergi. Mungkin mempersiapkan minuman, makanan, dan lain sebagainya. Ya. Pasti saudara tidak senang. Begitupun juga sering kadang-kadang fokus kita ini bukan kepada
Tuhan. Fokus kita ini bukan kepada firman-Nya, tapi fokusnya adalah pokoknya saya melayani. Ya. Dengan dalih apa? Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Memang baik mencari kerajaan Allah, tapi kalau tidak disertakan dengan kebenarannya, kebenaran itu apa? Kebenaran itu firman Tuhan yang harus kita terima, yang harus kita kita terima menjadi pedoman dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Maka Tuhan katakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Ya, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apa itu bagian Maria yang terbaik? Bagian Maria yang terbaik itu adalah pribadi Yesus. Firman-Nya yang sanggup menciptakan segala sesuatu yang kita perlukan. Kalau saya dan saudara datang dalam ibadah ini, fokus kita kepada Tuhan Yesus, kepada firman-Nya. Saudara sudah memilih bagian yang terbaik dan itu menjadi milik permanen yang tidak akan diambil daripada saya dan saudara. Ya. Mungkin kita mengatakan bagian saya itu tanah di sebelah sana. Warisan. Ya. Bagian saya toko yang ada di sana. Apa itu baik? Baik. Tapi belum yang terbaik. Itu semua masih fana. Itu semua apapun yang kita dapatkan dalam dunia. Jangan kita katakan kalau itu bagian yang terbaik. Sekalipun mungkin saudara diberkati berlimpah-limpah. Tapi jangan kita katakan itu bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik adalah pribadi Yesus. Bagian yang terbaik adalah firman Tuhan yang mengerjakan kehidupan saya. Kalau bagian kita yang terbaik adalah pribadi Kristus, di situ nanti kita akan diubahkan serupa dengan pribadinya. Ya. Dalam bahasa Yunani dikatakan kleros, ya, itu artinya porsi, ya, porsi artinya warisan atau pusaka. Kalau kita ada persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, maka Tuhan akan memberikan porsi yang cukup untuk saya dan saudara. Porsi apa yang Tuhan sediakan untuk saya dan saudara? Supaya kita akan diubah menjadi seperti pribadinya. Nah, itu kalau kita mengerti ya tujuan ibadah kita, fokus dalam ibadah kita. Saya yakin tidak ada orang yang kecewa ikut Tuhan. Tetapi kita akan merasakan betapa hebat Tuhan yang kita sembah. Ya, mungkin saudara mengatakan, wah kalau gitu saya tidak akan melayani. Oh tidak. Ada saatnya Maria juga melayani saudara. Tapi pelayanan Maria ini betul-betul pelayanan yang didasari dari persekutuan dengan pribadi Kristus. Yang bisa memberikan bagian yang terbaik. Ya, kita membaca dalam Yohanes pasal 12. Ayat 1 sampai 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus.
Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ya, satu saat Tuhan Yesus juga mampir ke tempat keluarga ini. Jadi kalau kita melihat Tuhan Yesus sangat akrab dengan keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka bersaudara. Lazarus yang pernah dibangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati setelah mati 4 hari. Nah, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Marta tetap melayani, ya. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ayat 3, coba tanyakan. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ini saatnya Maria melayani. Ada 3 tanda pelayanan Maria, ya. Yang pertama, minyak narwastu yang murni. Ya. Murni itu apa? Murni itu tanpa campuran. Ya, murni. Murni itu apa adanya. Jadi pelayanan kita ini apa adanya. Bukan mengada-ada. Bukan acting, ya. Tapi apa adanya. Ya seperti ini. Tapi itu dalam ketulusan, dalam kejujuran, tidak munafik, tidak ada maksud terselubung. Ya, itu namanya murni. Ya, orang yang mendapat bagian yang terbaik di dalam Tuhan, pasti pelayanannya akan ditandai dengan kemurnian. Ya, sekali lagi murni itu tanpa campuran, apa adanya, ya. Kemudian tulus, jujur, tidak munafik, tidak ada motivasi yang lain selain untuk menyenangkan hati Tuhan atau tidak ada maksud terselubung. Yang kedua, mahal, ya, minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ya, bicara mahal itu bicara nilai, saudara. Jadi pelayanan saya dan saudara harus punya nilai. Berharga di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin pelayanan itu hanya ya sebagai penari, sebagai singer. Ya, singer. Tapi kalau tidak murni, bukan singer tapi singeres. Ya, bukan singer tapi singeres. Ya. Nah, mahal itu berharga, berbobot, bernilai tinggi, dan bermutu. Ya. Jemaat yang memiliki bagian yang terbaik, yang telah dipilihnya, yaitu persekutuan dengan Tuhan, pasti akan ada pelayanan yang ditandai dengan kemurnian dan berbobot, berharga, bernilai tinggi. Dan yang ketiga apa? Semerbak, harum. Ya, ini semerbak harum itu bisa dirasakan, bisa dinikmati dan menyenangkan. Pelayanan kita itu harus betul-betul bisa dirasakan. Wah, bisa dirasakan. Saya merasakan tergarap lewat firman Tuhan yang disampaikan. Saya merasa diberkati lewat pujian yang disampaikan. Ya. Satu saat, ya kemarin pada waktu saya kondangan ke Jakarta, ya saya bergereja atau beribadah di salah satu gereja di Jakarta, tidak perlu saya sebutkan ya. Dari puji-pujian, lagu-lagunya memang baru semua. Ya, lagunya baru dan saya tidak ada yang tahu karena lagu tersebut diciptakan oleh
Bapak Pendeta, Bapak Gembala ya sebagai gembala sidang di tempat itu. Tapi saya memperhatikan, saya mengikuti syair dan saya melihat baik singer, choir, WL semuanya itu. Saya merasakan terasa sekali dari setiap kalimat ke kalimat itu, walaupun saya baru ikut belajar nyanyi karena nggak tahu lagunya. Tapi dari pelayanan mereka itu saya betul-betul bisa merasakan, betul-betul merasuk dalam hati. Ya, ada beberapa nyanyian yang ya saya unggah di di Google, di grup WA saya juga ada. Saya pelajari, waduh, memang betul-betul indah. Ya, jadi itu pelayanan yang semerbak, bisa dirasakan, bisa dinikmati dan menyenangkan. Karena ketika minyak itu dibuka, dipecahkan, semerbak. Ya, dikatakan semerbak di seluruh rumah. Jadi itu bisa dirasakan seisi rumah, bisa dirasakan seisi gereja, bisa dirasakan setiap jemaat yang hadir. Tapi maaf ya, pelayan-pelayan seperti Marta yang fokusnya bukan Tuhan, bukan firman Tuhan. Yang ada hanya caci maki, omelan, apalagi kalau merasa tidak dihargai, bekerja sendiri, tidak ada yang membantu, tidak ada yang peduli. Maka yang disalahkan bukan hanya saudaranya, ya. Yang disalahkan bukan hanya sesama jemaat atau sesama pelayan. Itu protes, komplain kepada Tuhan. Ya, tidakkah engkau peduli membiarkan saudara aku bekerja sendiri? Ya, dan membiarkan saudaraku enak-enak duduk. Ya. Ini fokus bukan kepada Tuhan. Tapi kalau fokusnya kepada Tuhan, seperti Maria, saat dia melayani, betul-betul bisa memberkati pelayanan itu. Ya, ayo pelayan-pelayan. Ya, pelayan-pelayan, halo pelayan-pelayan. Amin. Kalian harus tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Kalau fokusnya lain nanti, ya banyak omelan, banyak sungut-sungut. Ya. Dan itu tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Dan juga hasil pelayanannya tidak akan pernah bisa dirasakan oleh jemaat. Ya. Karena bicara minyak wangi itu betul-betul menyukakan hati. Hati Tuhan disukakan. Amsal 27 ayat 9. Amsal 27 ayat yang ke-9. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati. Jadi apa yang dilakukan oleh Maria? Dia mengambil ya setengah kati minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Dan ketika dipecahkan, diurapi, dioleskan kepada kaki Yesus. Dan dia seka dengan rambutnya. Apa yang terjadi saudara? Semerbak bau harum di seluruh rumah. Bukan hanya jemaat yang disenangkan, tapi hati Tuhan juga sangat disenangkan. Ya, tujuan pelayanan kita ini apa, so? Apa cukup hanya menyenangkan jemaat? Oh, bagus permain musiknya. Oh, bagus tadi ya song leadernya atau WL-nya atau singernya atau penarinya atau yang nyanyi solo tadi Mbak Sesi atau yang lain. Tapi apa artinya semuanya itu kalau tidak pernah menyukakan hati Tuhan? Ya,
Apa buktinya? Kalau Maria itu betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Ketika ada kritikan Yudas Iskariot. Ya. Kenapa pemborosan ini? Coba kalau minyak itu dijual, itu seharga kurang lebih 300 dinar. 300 dinar itu sama dengan upah buruh 300 hari. Ya, menurut ukuran dinar ya, dinar pada waktu itu. 1 hari 1 dinar. Kalau 300 dinar itu hampir 1 tahun bekerja hanya untuk ditabung. Ya. Dan pengurapan minyak kepada orang yang datang itu menurut adat ya, menurut adat orang Israel pada waktu itu sebagai tanda penghormatan. Ya, penghormatan kepada tamu yang hadir, tamu yang datang. Ya. Itu menghargai tamu yang datang. Itu minyak. Maka Maria dia relakan itu. Karena dia fokusnya kepada pribadi yang hadir. Tamu yang datang. Ya, di cerita tentang Maria ini tadi ya, coba kembali kepada Yohanes 12. Yohanes 12 tadi. Di ayat yang pertama, ya saya bacakan. Di ayat yang pertama coba tayangkan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi Maria ini menghargai, menghormati Tuhan. Siapa pribadi Tuhan? Itu pribadi yang pernah membangkitkan Lazarus yang sudah mati dan tinggal dikubur selama 4 hari. Jadi yang datang itu bukan sembarang orang, bukan sembarang pribadi, tapi pribadi yang patut dihormati, dihargai. Maka ia tidak sayangkan apa yang dia miliki. Karena bicara minyak narwastu ini sesuatu yang mahal ya. Coba bayangkan 300 dinar sama dengan 300 upah buruh ya, 300 hari upah buruh. Upah buruh sekarang berapa? Taruhlah kalau kurang lebih 50.000. Kali 300 berapa? Berapa? 15? Berapa? 100? Betapa mahalnya itu saudara. Kalau saudara tahu siapa yang dilayani. Lu kalau tahu, Maria tahu siapa yang datang. Tidak ada seorang pun yang bisa membangkitkan orang mati kalau bukan pribadi Yesus. Ya. Sama dengan kita ini dulu sudah mati oleh karena dosa. Sekarang bagaikan kita Lazarus, kita dibangkitkan supaya kita mengalami hidup yang baru. Kalau kita tahu yang kita sambut adalah pribadi yang berkuasa, maka tidak ada seorang pun yang merasa sayang. Berapapun harga yang dia harus bayar, dia akan rela persembahkan itu. Dia rela uraikan rambutnya. Rambut itu berbicara kemuliaan bagi perempuan. Dia sega itu, dia lap itu kaki Yesus. Walaupun ada kritikan yang masuk. Itu uang 300 dinar coba kalau dibagikan kepada orang miskin. Padahal Yudas Iskariot ini dia seorang bendahara. Dia bukan bermaksud untuk menolong orang miskin, tapi dia mencuri uang kas yang dia pegang. Ya, saya dan saudara ini semua diberi kepercayaan
sebagai bendahara. Ya. Wah, saya bukan bendahara Pak Danu. Ya, kalau itu bendahara gereja. Tapi saya dan saudara ini juga dipercaya Tuhan sebagai bendahara-bendahara. Mana mungkin ya, saya menjadi bendahara di RT aja saya tidak bisa dipercaya. Ya. Sebetulnya kita ini semua bendahara Tuhan loh. Artinya Tuhan memberi kepercayaan uang. Ya, saudara bekerja diberkati itu sama dengan saya dan saudara ini sebagai bendahara. Ya. Tapi kalau kita main-main sebagai bendahara, ya nanti akan seperti Yudas Iskariot. Dia sering mencuri uang yang dia simpan. Nah, kita jangan menjadi pencuri, saudara. Halo? Wah, ini arahnya mesti apa? Arahnya apa? Siapa yang mencuri uang Tuhan? Kita sebagai bendahara loh. Kalau kita tidak mengembalikan milik Tuhan sama dengan loh, kita ini bendahara loh. Alasannya, wah ini kan untuk sosial. Apa benar? Ya. Apa benar untuk sosial? Sosial itu baik, saudara. Tapi kita sebagai bendahara Tuhan, bendahara yang dipercaya Tuhan, kita harus jujur sebagai seorang bendahara. Karena kita harus mempertanggungjawabkan. Ya, Pak Danu setiap bulan pertanggungjawaban uang di tempat ini, saudara. Karena beliau sebagai bendahara gereja, uang sekecil apapun harus dipertanggungjawabkan. Begitupun juga saya dan saudara sebagai bendahara Tuhan, dipercaya uang, dipercaya berkat. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan berkata ya di ayat yang ke-7, coba bacakan ayat yang ke-7. Yohanes 12 tadi. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Cukup. Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Jadi apa yang dilakukan oleh Maria itu merupakan satu tanda bahwa dia menghargai korban Kristus. Apapun yang kita lakukan, tujuan kita terfokus karena kita mau menghargai, menghormati korban Kristus. Maka Tuhan katakan, biarkan dia melakukan hal ini. Karena itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena itu sangat menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan disenangkan, Tuhan disukakan ketika kita ini menghargai, menghormati Tuhan. Dan menghormati juga karya korbannya. Maka dalam pengajaran mempelai, ini sangat ditekankan untuk jemaat itu betul-betul menghormati, menghargai korban Kristus. Bagaimana cara kita menghormati? Ya, kita harus fokus kepada Tuhan. Ya, kita harus rela mempersembahkan kehidupan kita. Kita harus dengar-dengaran apa yang disampaikan melalui firman-Nya. Siapapun yang menyampaikan. Ya. Kalau saya mengikuti ya Pak Heri yang melayani di sini baik hari Rabu maupun Jumat. Ya, saya bersyukur Tuhan memakai hamba-Nya untuk memberkati sidang jemaat di tempat ini. Saya berterima kasih. Ya. Saya merasa ada hal-hal yang baru yang saya terima. Ya. Karena beliau juga seorang guru jadi bisa mengajar begitu baik ya. Kalau saya maaf ya, saya SMP aja enggak lulus ya. Jadi kalau saya menerapkan sebagai seorang guru itu enggak mampu ya, memang enggak mampu. Tapi inilah yang
bisa saya sampaikan ya. Puji Tuhan. Nah, kita akan melihat sekarang ya cerita yang lain di mana fokus seseorang itu kepada Tuhan. Ya, bahkan ini sangat tragis ya kalau kita melihat cerita ini ya. Kita melihat Daniel. Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 18. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ya, tambah 1 ayat 19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ya, cukup. Sadrak, Mesak, Abednego. Ini orang Ibrani atau orang Israel yang dibawa dalam pembuangan Babel. Ketika itu raja bernama Nebukadnezar membuat patung emas, coba bayangkan. Patung emas tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Luar biasa besarnya saudara. Ya. Ya. 60 hasta. 60 hasta itu kalau diukur meter itu kurang lebih 30 meter ya. Dan lebarnya 6 hasta berarti 3 meter. Itu dibuat dari emas. Bisa bayangkan itu betapa besarnya, betapa mahalnya itu. Wah, tidak bisa dibayangkan saudara. Kalau itu misalkan terbuat dari emas seluruhnya, berapa ton? Dan itu emas, ya. Ibu-ibu punya emas 1 gram kecil aja, wah rasanya sudah senang enggak ibu-ibu? Senang ya? Baru 1 gram loh ini. Belum 30 meter loh. Tingginya, lebarnya 3 meter. Itu menunjukkan kekayaan dunia yang didirikan oleh raja yang berkuasa pada waktu itu. Dan pada waktu pentahbisan, semua menteri, gubernur kalau zaman sekarang, bupati dan semua petinggi-petinggi negara suruh kumpul dan datang untuk ikut meresmikan atau mentahbiskan patung itu. Ya, ketika diperintahkan nanti kalau ada bunyi-bunyian teracap, gambus, seruling dan lain sebagainya, kamu harus sujud menyembah. Siapa yang tidak menyembah patung itu akan dimasukkan dalam dapur api. Nah, terjadi saudara. Ketika terjadi pentahbisan, Sadrak, Mesak, Abednego juga datang. Tapi ketika mau menyembah, dia tidak mau. Waktu dia mendengar bunyi-bunyian, tidak menyembah, dilaporkan kepada raja. Ada yang tidak mematuhi perintah raja. Siapa? Disebutkan
Sadrak, Mesak, Abednego. Dipanggil dia. Apa benar kamu? Sekarang saya berikan kesempatan. Kalau kamu mendengar bunyi-bunyian dan kamu tidak mau menyembah, kamu akan dimasukkan dalam dapur api. Dewa mana yang bisa melepaskan kamu? Oh, itu Nebukadnezar berkata kepada mereka. Ya, tapi apa? Jawab. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Nah, ini perlu diperhatikan, saudara. Firman Tuhan tidak pernah mendidik kita ini berbantah dengan penguasa. Dia mengatakan tidak perlu kami memberi jawaban kepada tuanku raja dalam hal ini. Dalam hal apa? Dalam hal menyembah. Tapi kalau dalam hal memerintahkan untuk mengerjakan ya tugas-tugas kenegaraan, mereka oke. Mereka semua orang-orang ya cerdas, ya. Mereka orang-orang yang berhasil dalam pekerjaan. Tapi kami tidak perlu menjawab kepada tuanku raja dalam hal menyembah. Dia katakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Melihat dalam teks ini saudara, Sadrak, Mesak, Abednego itu fokusnya kepada pribadi Tuhan. Fokusnya bukan kepada pertolongan Tuhan. Kalau kita melihat teks ini. Ya. Jadi fokusnya itu kepada Tuhan. Dia katakan, kalau Allah yang kami sembah ini, dia mau melepaskan kami, maka dia sanggup melepaskan kami dari perapian dan dari tanganku. Tapi seandainya tidak, nah ini saudara. Seandainya tidak, tetap harus dimasukkan dalam api. Ketahuilah ya Raja bahwa kami sekali-kali tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku dirikan. Kadang-kadang fokus kita kepada Tuhan itu ya memang kepada Tuhan, tapi fokusnya itu bukan semata-mata kepada Tuhan, kepada pertolongannya. Apa salah? Tidak. Kepada berkatnya, upah, ya, kepada mujizatnya. Tapi kita lihat di sini, saudara, betapa ini memiliki satu keyakinan yang begitu kuat. Ketiga pribadi ini fokusnya hanya semata-mata kepada Tuhan yang disembah. Entah Tuhan mau menolong atau tidak, itu bukan urusan dia. Tapi dia tetap fokus kepada Tuhan. Kerap kali fokus kita bukan kepada Tuhan, tapi kepada pertolongannya, kepada berkatnya. Kalau ditolong Tuhan, wah bersaksi, semangat. Tapi kalau diizinkan Tuhan, harus begini, harus begitu, lemah. Ya malas ke gereja. Enggak ada mujizat. Yang disalahkan gerejanya. Yang disalahkan yang khotbah, enggak ada mujizat. Itu bukti kalau jemaat itu bukan fokus kepada Tuhan. Tapi fokus hanya kepada pekerjaan yang Tuhan lakukan. Seperti orang mencari Yesus. Karena mereka kenyang makan roti yang ya Tuhan melakukan mujizat dari 5 ketur roti 2 ikan. Mencukupkan sebegitu banyak orang. Dihitung 5.000 itu baru laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Semua dikenyangkan, masih ada sisa. Wah, senang toh ikut Tuhan. Sampai mereka cari, Tuhan menyeberang dan mereka cari.
Sampai pada waktu ketemu, mereka tanya, kapan Tuhan tiba di sini? Kamu itu mencari aku itu bukan karena mencari tanda-tanda. Tapi kamu itu makan kenyang oleh roti itu. Ya. Jadi fokus mereka itu hanya kepada mujizat, kepada kenyang, kepada berkat. Pagi ini saudara, saya tidak akan berlebihan. Kalau boleh saya mengajak jemaat. Mari kita belajar. Fokus kita hanya semata-mata kepada Tuhan. Apa salah kalau kita fokus kita mencari berkat? Sekarang milih mana? Milih berkatnya atau milih pemberi berkat? Milih mana? Kalau kita fokusnya hanya kepada berkat, setelah kita berkati ya sudah. Tapi kalau kita fokusnya kepada Tuhan, kita memilih, kita memiliki satu komitmen untuk kita memilih kepada pemberi berkat. Sadrak Mesak Abednego dia tidak terfokus kepada pertolongan Tuhan. Dia tidak berdoa, puasa, Tuhan tolong, tidak. Dia tidak mau urusan dengan entah itu ditolong Tuhan atau tidak. Satu yang dia punya komitmen, saya harus tetap menyembah kepada Allah yang ajaib. Wah, Nebukadnezar dia berubah air mukanya. Yang tadinya dia masih memberikan kesempatan karena tahu ketiga pribadi ini orang-orang yang terpercaya ya. Tapi sekarang berubah. Begitu cepat berubah sikapnya. Perapian itu dibuat 7 kali panasnya. Dan ketiga pribadi ini diikat, dimasukkan ke dapur api. Yang membawa orang-orang, ya tentara-tentara yang gagah perkasa itu, semua mati yang membawa mereka. Apa yang terjadi saudara? Raja dan para menteri yang ada pada waktu itu menyaksikan dengan mata kepala. Nebukadnezar berdiri terkejut. Bukankah 3 orang yang kita lemparkan? Sekarang ada 4 orang. Dan 1 orang itu rupanya seperti anak dewa. Itulah pribadi Tuhan yang hadir. Kalau fokus ibadah kita ini kepada Tuhan, bukan semata-mata hanya kepada pertolongannya, kepada berkatnya, maka dia hadir pagi ini di tempat ini. Amin. Setiap pribadi yang memiliki fokus kita kepada Tuhan, dia hadir untuk melepaskan kita, untuk menolong kita. Dia juga berkuasa untuk memberkati kita. Saudara bisa bayangkan ketika Abraham membawa Ishak naik ke Gunung Moria. 3 hari perjalanan saudara. Ini bicara kematian. Kalau fokus Abraham itu kepada Ishak, dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi fokus Abraham itu kepada Allah. Ya. Ketika datang firman Abraham, ya Tuhan, bawalah anakmu yang tunggal, yang kau kasihi, yakni Ishak. Itu harus jelas dah. Ya. Tunggal, dikasihi, dan namanya Ishak, itu anak janji. Bawalah ke suatu tempat yang akan kutunjukkan. Persembahkan dia di sana. Kalau fokus jemaat itu kepada pekerjaan, fokus kita kepada anak, kepada keluarga, kita akan gagal ikut Tuhan, saudara. Itulah sebabnya kalau kita ada masalah, ada problem, jangan fokus kita ini kepada problem. Semakin fokus kita kepada problem,
semakin kita ini lemah, semakin tidak berdaya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Ketika murid-murid diombang-ambingkan gelombang ya, mereka disuruh kamu menyeberang dulu. Sementara Yesus berdoa dan sekian mil berjalan, mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal ya. Saya pernah menyampaikan tuh, angin sakal itu angin yang datang dari haluan depan. Jadi ini kapal ini gak bisa, jangankan dia maju ya, berhenti pun diombang-ambingkan gelombang. Ketika Tuhan datang berjalan di atas air, fokus mereka bukan kepada Tuhan Yesus lagi, tapi kepada masalah. Begitu Tuhan hadir untuk menolong, justru mereka menyebutnya bukan Tuhan, tapi dibalik menjadi apa? Hantu. Kan gampang sekali ya, Tuhan dibalik itu menjadi hantu. Ya, padahal pada waktu siang hari, Tuhan memperbanyak roti. Wah, mereka tidak ada mengatakan ini hantu, tidak ada. Ini Tuhan yang berkuasa. Tapi di tengah malam, di tengah-tengah kegoncangan, di tengah-tengah masalah, di tengah badai dalam kehidupan. Waktu Tuhan hadir, siangnya Tuhan, malamnya menjadi hantu. Karena apa? Fokusnya kepada masalah. Fokusnya kepada persoalan. Apa Tuhan marah? Tidak. Karena Tuhan tahu situasi dan kondisi pada waktu itu. Tuhan katakan tenang, ini loh aku, jangan takut. Saudara sering takut enggak? Sering ya? Tapi Tuhan katakan tenang, ini aku. Itu pribadi Yesus, bukan Timotius ya. Jangan takut. Ya. Nah, Petrus ingin mencoba, kalau benar itu Tuhan, izinkan aku berjalan di atas air. Apa yang terjadi saudara? Ketika Petrus turun dari perahu dan Petrus mendapatkan Yesus, dikatakan Petrus mendapatkan Yesus. Di situ dia bisa berjalan di atas air. Ketika fokus kita kepada Yesus, di situ kita bisa berjalan di atas kemustahilan. Saat fokus kita kepada Tuhan, walaupun di tengah-tengah badai kehidupan sekalipun, tapi kita bisa berjalan di atas kemustahilan. Ya, satu-satunya pribadi yang pernah berjalan di atas air itulah Petrus. Kalau ada cerita yang lain saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu satu-satunya orang yang pernah berjalan di atas air selain Tuhan Yesus adalah Petrus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, fokusnya beralih lagi bukan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Mulai tenggelam. Ya. Jadi kalau saya dan saudara mendapat masalah, fokusnya jangan kepada masalah itu. Walaupun berat, tapi kita harus lawan itu. Pokoknya fokus saya harus kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan. Ya, Sadrah, Mesah, Abednego ketika dipanggil, diteliti semuanya, tidak ada yang terbakar. Selai rambut pun tidak terbakar. Pakaian mereka tidak terbakar. Bau angus pun tidak ada. Orang yang fokus kepada Tuhan mendapatkan bagian yang terbaik. Sampai akhirnya Nebukadnezar memberikan perintah. Terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, Abednego. Dunia harus tahu Tuhan saya. Dunia harus tahu Allah saya dan saudara. Sampai mereka bisa mengakui, terpujilah Allahnya Pak Andoko, terpujilah Allahnya Pak Paulus, Pak Heri, dan bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada. Tentu harus ada satu sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan seperti Sadrah, Mesah, Abednego. Bahkan Nebukadnezar memberi perintah,
Siapapun yang menghina atau menista Allahnya Sadrah, Mesah, Abednego, dia akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan. Ada hukuman. Tuhan saya dan saudara tidak akan pernah dilecehkan kalau kita bisa membuktikan bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Tapi kalau kita tidak bisa menunjukkan sikap hidup kita yang terfokus kepada Tuhan, orang justru melecehkan kita, melecehkan Tuhan kita. Oh, koyo kono wong Kristen. Malah apik wong orang enggak pernah ke gereja atau enggak pernah ke tempat ibadah yang lain. Jangan seperti itu, saudara. Tapi kita harus bisa menunjukkan Allah kita yang hebat, yang luar biasa. Ya, kita baca Ibrani pasal 12. Ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ya, karena kita mempunyai banyak saksi. Jadi kehidupan saya dan saudara dikelilingi dengan saksi, orang-orang yang menyaksikan saya dan saudara. Ya, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Coba pada waktu Sadrah, Mesah, Abednego itu dibawa ke perapian. Ya, disaksikan sendiri oleh raja yang berkuasa pada waktu itu, Nebukadnezar, dengan semua menteri, dengan semua petinggi-petinggi negeri itu, mungkin dengan rakyat-rakyat yang diundang pada waktu itu. Nah, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Yang pertama, kita harus menanggalkan beban. Beban ini berbicara persoalan, masalah, ya, kesusahan. Ya. Mungkin masih banyak menanggung hutang. Ya. Mungkin masih ada beban dalam keluarga. Mungkin masih terbeban dengan berbagai macam persoalan dalam kehidupan ini. Ya, tentu saya tidak akan bisa menyebutkan satu persatu. Apa kita harus melepas dari tanggung jawab? Tidak. Artinya beban itu jangan kita bawa terus. Seakan-akan kita ini bisa mengatasi, enggak. Kita serahkan kepada Tuhan. Ya, yang pertama. Yang kedua, dan dosa yang begitu merintangi kita, dosa itu harus kita tanggalkan. Jangan kita mau terikat dengan dosa, karena itu akan sangat merintangi kita. Bagaimana kita bisa berlomba kalau kita membawa beban? Bagaimana kita bisa berlomba menang kalau kita ada dosa yang merintangi kita? Ya, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hidup kita ini sedang berlomba, saudara. Tiap hari kita diperhadapkan dengan perlombaan. Ya, begitu kita bangun tidur, kita sudah diperhadapkan dengan perlombaan. Ya, sing ini enggak beres, sing itu begini, anak rewel dan sebagainya, maunya emosi, maunya marah terus. Ya. Nah, marah ini berlomba dengan apa? Dengan hati yang sabar. Emosi itu berlomba dengan apa? Dengan mau bersabar. Menang mana kira-kira?
Kalau menang marah berarti marah yang menjadi pemenang. Kalau kita bisa bersabar, memaklumi, dan kita bisa, daripada repot, ngapain saya ngomel-ngomel ya. Seperti Mas Heri kemarin waktu hari Rebu menyampaikan, daripada ngomel-ngomel lebih baik saya membantu. Nah itu kan menang kan sudah. Ya, nanti keluar dari rumah, di tengah jalan, ya baru naik sepeda motor, tenang-tenang, sudah di jalur yang benar, tahu-tahu ada motor yang lain tuh mau hampir nyerempet, mau mungkin ya nyaris tersenggol dan lain sebagainya. Nah, kita di situ mau marah atau mau memaklumi, sabar. Wah, yang penting enggak apa-apa, enggak kesenggol. Tapi kalau kita sudah maki-maki di jalan, orang lihat karakter seseorang itu paling jelas itu kalau seseorang itu mengendarai entah itu sepeda motor atau nyetir mobil. Kasar, halus, sabar, dan gerusa-gerusu itu tahu nyata sekali ya. Kalau orangnya kasar, nyupirnya juga kasar. Ya. Kalau saya menurut penilaian istri saya ya. Saya kalau nyupir itu kasar ya. Makanya kalau disetiri orang lain yang biasa menyupir halus itu, wah istri saya itu ya. Tapi karena saking biasanya, walaupun kasar seperti apa tetap bisa tidur ya. Karena sudah lebih percaya sekono masa bodoh. Ya. Nah, tiap hari kita berlomba. Nanti di dalam pekerjaan. Ada perempuan cantik yang rada-rada menggoda. Wah itu, maka timbullah keinginan. Ya, hawa nafsu, perzinahan, sampai puncaknya perselingkuhan. Itu berlomba dengan apa? Tahan nafsu. Jadi tiap hari kita ini ada dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan, coba ayat 2, tayangkan. Ayat 2. Marilah kita melakukan perlombaan itu dengan mata yang tertuju kepada siapa? Kepada siapa? Wah, saya sudah keras kok saudara. Yesus. Rasa imbang itu. Marilah kita melakukan perlombaan itu dengan mata yang tertuju kepada siapa? Nah gitu. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita ini kepada kesempurnaan. Kalau kita tidak terfokus kepada Yesus, mustahil iman kita ini akan mencapai kepada kesempurnaan. Tapi kalau iman kita ini tertuju kepada Yesus, kita akan menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Kenapa? Orang gagal dalam perlombaan. Tidak bisa menahan nafsu. Tidak bisa menahan emosi. Ya. Tiap hari kita ini tidak bisa tidak. Perlombaan itu harus kita hadapi. Terang melawan gelap. Kalau tidak gelap yang menang, terang yang menang. Begitu sebaliknya. Nah, kalau kita tertuju, mata kita tertuju kepada Yesus, Dia akan memimpin iman kita. Dituntun iman kita dan membawa kepada kesempurnaan. Tujuan kita fokus kepada Tuhan supaya kita mencapai kepada kesempurnaan. Sempurna itu menjadi seperti Bapa. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapakku adalah sempurna. Kalau fokus kita kepada dunia, gagal. Fokus kita kepada persoalan, kita tidak akan pernah bisa mengatasi persoalan. Kalau fokus kita hanya ingin mujizat, fokus kita hanya ingin pertolongan Tuhan, itu pun masih
masih banyak kegagalan yang kita alami. Tapi saat kita fokus kita kepada Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah perapian, ya, Sadrah, Mesak, Abednego. Tuhan hadir dalam kehidupan saya dan saudara karena apa? Karena kita hanya mau menyembah kepada Tuhan. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Fokus kita kepada Yesus dimulai dari pagi ini. Dan kita terus akan dipimpin sampai kepada kesempurnaan. Mari kita nyanyikan ya. Mataku tertuju padamu. Membesarkan kerajaan, mau mengikuti, haleluya. Berdiri, kita nyanyikan sama-sama. Mari kita tujukan mata kita, fokuskan kepada Tuhan yang berkuasa. Jangan difokuskan hanya kepada pertolongannya, berkatnya, tapi kepada pribadinya, Sang pemberi berkat, Sang pemberi pertolongan. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu, membesarkan kerajaan-Mu. Mari ikuti penuntunan Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Ya, setiap kita yang fokus kepada Tuhan, kita akan mendapatkan bagian yang terbaik. Apa itu bagian terbaik? Pribadi Tuhan, Sang pemberi pertolongan, Sang pemberi berkat, Sang pemberi mujizat. Itulah pribadi Yesus sendiri. Bimbing aku masuk rencana-Mu, membesarkan kerajaan.
ada di sini. Dia ada di tempat ini, sayang. Kita akan mendapatkan pertolongannya. Ku mau mengikuti. Haleluya. Mau selalu menyenangkan hatimu. Mau selalu menyenangkan hatimu. Ya, mungkin coba tenang dulu musik. Mungkin saudara saat ini sedang menghadapi persoalan masalah. Saya ingatkan, jangan fokus saudara kepada persoalan itu. Coba fokuskan hati saudara kepada Yesus. Dia yang memimpin iman saya dan saudara. Dia akan membawa kemenangan kepada saya dan saudara. Dia yang berkuasa menolong. Dia akan hadir di tengah-tengah perapian, api pencobaan sekalipun. Dia hadir. Mari fokus kita hanya kepada Tuhan, Sang Pemberi pertolongan, Sang Pemberi berkat, Sang Pemberi mujizat bagi saya dan saudara. Oh haleluya, haleluya. Mari saya serahkan Bapak Pendeta Heri untuk memimpin selanjutnya.
Sebelum saudara mengambil bagian untuk menerima tubuh dan darah Tuhan, siapa yang hari ini mau berdamai dengan Allah? Siapa yang selama ini fokusmu salah, hanya untuk kepentingan pribadi kita, tetapi selama itu tidak pernah mendapat pertolongan dari Tuhan? Siapa hari ini yang memohon ampun di hadapan Tuhan, mendapatkan jamahan dari Tuhan? Saudara angkat kedua tangan, saudara mohon ampun kepada Tuhan. Haleluya. Ya, serahkan. Serahkan. Haleluya. Serahkan. Serahkan. Sampai saudara fokus hanya kepada Tuhan. Serahkan. Haleluya. Serahkan. Haleluya. Haleluya. Serahkan. Serahkan. Tuhan tolong ampuni. 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 Ampuni Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ampuni. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ampun. 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 Dalam nama Yesus. Lepaskan Tuhan. Lepaskan. Lepaskan dosanya. Lepaskan. Lepaskan persoalan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Mau selalu menyenangkan hati-Mu, mau mengikuti kehendak-Mu Bapa. Mau mengikuti. Mari para pelayan perjamuan saya undang ke depan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mau selalu menyenangkan hatiku, mau mengikuti. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Mau selalu menyenangkan hatiku. Kalau ini sudah bisa kami kerjakan Tuhan, kalau seluruh hidup ini hanya terfokus kepada Tuhan, semata-mata hidup ini bisa menyenangkan hati Tuhan, maka kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Sebagaimana Engkau hadir di tengah-tengah keluarga Maria, sebagaimana Engkau hadir di tengah-tengah Sadrak, Mesak dan Abednego, sebagaimana Engkau hadir di tengah-tengah murid-murid yang dalam kegoncangan, maka kami percaya Engkau juga hadir di tengah-tengah umat-Mu di tempat ini Tuhan. Tidak ada hal mustahil yang tidak bisa kami lepaskan Tuhan, yang tidak bisa kami lalui Tuhan, sebab Engkau berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu. Terima kasih teguhkan janji-Mu ini dengan perjamuan kudus ini, tubuh dan darah Tuhan.
akan menjadi bagian yang luar biasa untuk memberkati kami semua. Ya, setiap kami yang mengambil bagian ini diberkati oleh Tuhan. Sebabnya kudus layakkan kami semua, agar kami berkenan untuk mengambil bagian, minum, makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, bersekutu dalam setiap kehidupan kami semua. Tuhan urapi para pelayan-pelayan di kudus layakkan mereka untuk membagi-bagikan tubuh dan darah-Mu. Demikian kami semua layak menerima bagian yang terindah dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut terima tubuh dan darah Tuhan. Dan akhirnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga lindungi kami, hentar kami, biar kami pulang dengan sukacita sejahtera yang dari Allah, melimpah dengan segala kasih-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya sidang kekasih Tuhan. Pengadakan hati dan angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah ilahi di dalam kekuatan kuasa pemeliharaan pertolongan perlindungan Bapa di surga melimpah oleh persekutuan dan cinta kasih dari Putra yang tunggal dan damai sejahtera yang dikerjakan Roh Kudus turun atas kita. Terimalah di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan